Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita yaitu Al-Ustaz Khalili bin Ahmad Khalil. Juga yang terhormat Al-Ustaz Husnan, Al-Ustaz Mujalis, Al-Ustaz Nurul Yakin. Juga para duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah, jamaah Musdalifah yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di kebun kurma Majid. Nah, dalam rangka bukan cuma belanja makan ya, yang tak ada nilainya. Ya, ada nilainya, pahala cuma kecil. Biar sama-sama dapat pahala besar, paling sedikit dapat ilmu walaupun sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Untuk saya sendiri khususnya, juga bagi para jamaah sekalian. Alhamdulillah tadi Ustadz Olili sudah menerangkan tentang selawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang siapa itu Nabi Muhammad. Mumpung kita berada di kota Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini para jamaah sekalian, duyufullah, duyufur rahman, beliau itu hidup dalam keadaan miskin. Bukan Nabi Muhammad orang miskin, tidak. Nabi Muhammad bukan orang miskin. Cuma hidup dalam keadaan miskin. Kenapa saya katakan Nabi Muhammad bukan orang miskin? Nabi Muhammad orang terkaya sepanjang sejarah. Tidak ada orang lebih kaya dari Nabi Muhammad. Saking kayanya. Suatu hari oleh Allah ditawarkan, Muhammad, kalau kau mau Gunung Uhud jadi emas, ambil kau Gunung Uhud. Insya Allah besok kita akan ziarah ke Gunung Uhud. Tahu tak Gunung Uhud ini satu-satunya gunung yang masuk surga. Di dunia ini kan banyak gunung, termasuk rumah kampung istri saya. Mungkin belum kenal. Kalau saya di medsos namanya Sahrukan, istri saya namanya Sahrini, Bu. Di kampung Sahrini itu ada gunung, namanya Gunung Peniraman. Ya, Gunung Peniraman kau. Jadi gunung yang masuk surga di dunia cuma satu gunung, Gunung Uhud. Besok kita pergi situ. Insya Allah yang pernah lihat Gunung Uhud, insya Allah akan lihat Gunung Uhud di surga. Amin. Amin. Gunung Peniraman tak masuk surga ya, tak ada. Tahu tak Gunung Uhud besarnya kurang lebih sama dengan Gunung Peniraman kalau kita ke Ravinyo. Panjangnya 7 kilometer. Bayangkan oleh Allah ditawarkan, Muhammad, kalau kau mau Gunung Uhud ambil kau jadi emas. Nabi Muhammad tak mau. Tak mau. Kalau kita kira-kira bagaimana? Tiba-tiba sekarang ini ada suara, wahai jamaah Musdalifah, Gunung Uhud jadi emas, ambil. Gimana kira-kira? Semua lari, saya pun ikut. Siapa tak mau emas, bu ya emas. Kadang-kadang dapat duit 40.000 di jalan, duit orang. Alhamdulillah rezeki. Bukan rezeki duit orang tuh. Balik kan. Kemarin saya dapat duit 300.000 punya orang. Saya balik. Enggak tahu punya siapa punya, ada orang ngaku break lah. Daripada saya penting balak saya ngurus duit orang, ngaku lah kau. Yang penting saya lepas dah. Oleh Allah Nabi Muhammad ditawarkan Gunung Uhud jadi emas, beliau tak mau. Bahkan beliau mengangkat tangan berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma ij'alni miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zubratil masakin. Yang artinya, ya Allah, jadikan aku orang miskin. Nabi Muhammad 5 waktu doanya, ya Allah, jadikan aku orang miskin. Ada enggak doa gitu? Ada? Tak ada. Saya apal doa Bapak Ibu, apal saya dah hafal. Ya Allah, jadikan saya bos sawit. Kan? Bos Walid naik pangkat, jadikan saya orang paling kaya sekali Kalimantan Barat. Tidak apa-apa, itu doa bagus. Tapi ingat, kalau kaya jangan lupa saudara dan tetangga. Kalau kaya jangan lupa anak yatim, masjid, fakir miskin dan janda-janda tua. Mohon maaf, banyak orang sekarang nih tambah kaya bukan tambah baik, bukan tambah dermawan. Banyak orang tambah kaya tambah masin, kedekut, pelit, garam bertuku. Maka kata datuk kita zaman dulu, saya ini kalau ngomong laju kayak tikus cuwot, paham gak? Paham ya? Kata datuk kita zaman dulu, tanda orang masin, tengkuk masuk ke dalam. Coba pegang tengkuk. Dipegang betul bodoh. Ya, kata datuk kita zaman dulu kan, tanda orang masin, tengkuk masuk ke dalam. Tapi saya punya kawan, tengkuk nyembol keluar, masin, naudzubillah. Jadi tak menjamin ya. Jadi doa Nabi tiap hari, Allah jadikan aku orang miskin. Wa amitni miskinan. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Nabi Muhammad meninggal dunia tak ada meninggalkan apa-apa, cuma 2 yang diwariskan untuk kita. Siapa yang diwariskan untuk kita? Ya, sunnati. Kitabi wa sunnati. Al-hadits kama qala. Al-Quran dan
hadis Nabi. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, kitabi wa itrati, Al-Quran dan keluargaku. Siapa itu keluarga Nabi? Apakah masih ada sampai sekarang? Ada. Sampai kiamat masih ada keluarga Nabi. Disebut apa kalau di Pontianak? Ada tahu tak? Mas, keluarga Nabi, cucu Nabi, sampai sekarang masih ada. Disebut apa kalau Pontianak? Sarip, Habib, tuan-tuan. Usah jauh-jauh lah, makam Batu Layang. Yang bawa Islam pertama kali di Pontianak, Sultan Sarip Abdurrahman Al-Gadri. Itu masih darahnya cucu Nabi Muhammad SAW. Sekarang udah ada orang sebagai di medsos, coba ada media sosial. Ada orang tak percaya dah. Sampai orang mengatakan, bukan cucu Nabi, itu bual ya. Ada tuh. Kita orang Pontianak, usah ikut-ikut, malu kita, malu. Ngapa pula? Ingat ya, yang buka kota Pontianak, yang bawa Islam di Pontianak, yaitu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri. 250 tahun yang lalu. Tak ada orang ribut kan. Ulama-ulama Pontianak, si Yusuf Segon, kan si Otip Sambas, yang di bawah beliau. Makanya saya bilang, jangan ngurus nasab orang, ya. Sekarang ini jangan ngurus nasab, ngurus nasib. Betul tak? Cari duit banyak-banyak, berangkat lagi ke Mekah. Setuju tak? Itu usai ikut-ikut. Kita ni sama-sama umat Islam, kita pererat ukhuwah Islamiyah. Masih banyak yang perlu diurus di kampung kita tuh. Narkoba, judi slot, banyak wanita muslimah tak pakai jilbab, pakai baju ketat kan? Anak kita kurang ajar, tak solat. Itu banyak kita urus. Masa kita nak ngurus nasab orang, apa guna? Jadi Nabi mengatakan, Allah amin miskinan. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Yang ketiga doa Nabi, wahsyurni fi zumratil masakin, yang artinya, ya Allah, kumpulkan aku di surga bersama orang-orang miskin. Yang berasa miskin, tak berduit, umrah hutang nih, ada yang umrah hutang nih. Ya, umpama. Tenang. Ya, yang kaya-kaya jangan nak sok-sok, yang miskin tenang. Nabi jamin, orang miskin akan masuk surga. Ngumpul dengan aku di surga. Ngumpul, kata Nabi. Ngapa pula? Orang miskin tak banyak pertanyaan. Kalau orang kaya, jangan selalu santai-santai. Kaya yang ditanya oleh Allah tuh, Ji, kau dapat dari mana duit tuh? Jual kebun sawit ya Allah. Untuk apa duit kau tuh? Beli mobil ya. Terus mobil kau untuk apa? Ke masjid kalau malam Jumat. Terus kalau malam Minggu bawa cewek ke diskotik. Masuk neraka lo wajib. Tapi kalau orang miskin, tak ada banyak nanya, malaikat tak banyak nanya. Ngapa tak banyak nanya? Apa yang nak ditanya? Duit tak ada, mobil tak ada. Kata balik, masuk. Malas aku nanya. Masuk. Ngapa tak tanya? Tak ada tempat tanya. Masuk, aku tak berduit ke tu. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidupnya dalam keadaan miskin untuk contoh bagi kita semua. Apa kata Nabi? Kadal fakru ayyakuna kufran, yang artinya hampir saja kemiskinan itu menjadikan seseorang kafir. Gara-gara miskin tak berduit jual agama. Gara-gara miskin tak berduit pindah agama. Gara-gara miskin tak berduit jual narkoba, main judi slot, berjudi dan sebagainya. Nauzubillah. Gara-gara miskin tak berduit, mabuk ya, jual diri. Ada tak bu? Makanya belilah kurma mentah. Khasiat kurma mentah. Bu, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Maaf saya ini gurau biar tak tegang. Maaf, sedang nggak musim panas nih. Nak bertumbuk terus. Jadi ada kurma mentah tadi bapak-bapak makan. Itu pertama khasiatnya untuk kandungan. Yang kedua, ibu makan langsung boleh. Setengah matang tuh tak di atas tata kurma mentah tuh di atas tuh banyak tuh. Kalau sini musim panas, musim kurma, musim dingin tak ada. Jadi kurma itu buang biji, blender, campur susu, campur madu, minum. Ibu banyak-banyak minum itu. Itu suami ibu tambah sayang. Minum makan kurma muda. Suami ibu tak cari bini muda. Jadi gara-gara kemiskinan orang melakukan kemaksiatan. Sekarang contoh, kasus perceraian paling banyak sebab ekonomi. 80% kasus perceraian disebabkan ekonomi. Makanya bapak-bapak punya kewajiban, Pak. Ibu-ibu juga punya kewajiban. Apa kewajiban bapak-bapak sebagai suami? Kewajiban bapak yang pertama, bapak-bapak sebagai suami wajib menafkahi istri. Bahasa kasarnya, suami wajib kerja, istri tak wajib. Sekarang ini banyak terbalik kiamat. Bini jadi guru SD, pegawai, suami ngasuh anak. Bagus nanti bapak pakai rok, istri bapak pakai kain jelah. Terbalik. Boleh Pak, mohon maaf Pak ya.
Boleh suami tak kerja kalau dah tua tak kuat, tak dosa. Boleh suami tak kerja kalau sakit-sakitan. Boleh suami tak kerja kalau datang bulan. Benar saya, tak apa-apa. Mungkin ibu ada suami tak kerja, mulai nanti belikan softtek ya. Bukan 2 sayap, 10 sayap. Itu kewajiban suami. Kerja pak. Biar tak gantung. Kerja yang penting halal. Mohon maaf, banyak yang gengsi ni anak kita yang muda-muda, apalagi lulusan S1. Mohon maaf ya. Menurut survei penelitian, yang banyak jadi penganggur tuh S1 pak, daripada SD. Tak jaya nih yang tak S1 nih. Rata-rata punya kerja, semua punya kerja nih. Nah, apalagi tuh orang tua saya di Kedawang atau Abad Taubah tuh, Masya Allah, tak S1 beliau tuh. Saya pernah nyampe rumah beliau tuh. Alhamdulillah keluarga sekarang beliau 11 orang umroh. Tak S1. Ngapa pula S1 payah cari kerja? Mereka pak banyak kerja milih. Saya punya santri, banyak santri saya alumni. Ngapa kau tak kerja? Tak ada dapat kerja yang sejuk-sejuk Pak Ustaz. Ada. Kalau kau ingin kerja sejuk, jual es batu. Nak kerja sejuk. Banyak gengsi, mohon maaf. Kalau yang SD nih, maaf ya, yang tak kuliah nih, apalagi tak tempat SD, dia nak kerja apa pun oke, kerja bangunan oke, kerja sapu jalanan oke. Tapi kalau S1 cobalah. Kita punya anak S1, bang ikut bapak apa? Manjat kelapa. Manjat kelapa pak? S1 pak. Betul tak? Yang berbuat dek ikut mama yuk jual gorengan. Ya Allah mak S1 mak. Ujung-ujung jadi apa dia? Jadi pedagang. Pengangguran dalam gang. Atau jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Mana-mana sini pakai baju dalam, pakai sepatu, kaca hitam, pergi ke mak S1 nih. Mak tak duit 20 mak. 120 minta ke mak. Saya tak ada melarang. Anak kita silakan kuliah sampai S1, S2, S3 kalau perlu S-tung, S-teler, S-apalah. Saya jelek-jelek gini S1 gak pak. Tapi ingat, jangan sampai mengabaikan pendidikan anak. Ya, ada orang tua bangga, anak aku S1, bahasa Inggris hebat, tapi tak boleh baca Al-Quran. Emang kalau kita meninggal dunia di dalam kubur, emang anak kita di atas kubur nak baca bahasa Inggris apa? Nak baca, malaikat, bapak, mama, I love you. Kata malaikat, I love you. Tapi kalau anak kita tahu agama, di atas kuburan kita dibaca Yasin, baca Yasin dengan adik-adik sambil menangis. Yasin. Kita lihat dari dalam kubur. Ya Allah, anak aku baca Yasin. Sejuk kuburan kita. Makanya jangan gengsi untuk kerja. Yang penting halal. Ada satu kerja. Bapak mau cepat kaya tak pak? Mau cepat kaya. Ada kerja seminggu kaya. Jualan tepung. Jual micin. Micin tak pakai kilo, pakai gram-gram tu. Tapi dosa masuk neraka, masuk penjara lagi. Gurau Jaya. Itu kewajiban suami yang pertama. Wajib menafkahi istri. Yang kedua, kewajiban suami apa? Kewajiban suami wajib menyuruh istrinya untuk solat. Wa'mur ahlaka bis shalah. Hei suami-suami, perintahkan anak istri kalian untuk kerjakan solat. Kata saya tadi, bukan tadi, kemarin pagi. Saya bilang kan, mohon maaf bapak jangan santai-santai pak. Bapak slow ya subuh-subuh, sebelum subuh dengan istri bapak berguncing berdua. Yuk mak, bangun mak, masjid tahajud, ayo berangkat. Anak di belakang tidur. Balik tak balik bapak nunggu sholat duha kan biasa kan? Nunggu sholat isyraq, sholat duha. Balik tak balik setengah 7. Habis waktu subuh. Nyampe rumah anak masih tidur. Kakak si abang tidur, baru dibangunkan. Bang kak bangun, sekolah. Bukan ditanya sholat, sekolah. Jarang ada orang tua nanya anak kau udah sholat tak? Nanya, kau udah makan ke? Nanya makan lo. Duit masih ada? Mana kawan kau si Budi tu? Cowok kau mana? Malam Juyu tak datang ke rumah. Kalau saya, ya nih, beliau tahu nih, beliau sama kan. Anak saya tiap waktu masuk waktu saya tak. Udah sholat, masih nonton TV udah sholat? Belum. Dengar tak kata bawah? Matikan TV. Sholat. Saya keras kan kalau tentang sholat pak. Kita keras bukan apa. Nanti daripada kita pakung malaikat, baru kita marahkan anak kita. Hati-hati pak, mohon maaf bapak santai ya. Balik dari masjid, bapak sholat, anak tak nak sholat. Bapak dengan ibu masuk surga, anak masuk neraka. Anak tak terima, anak bilang pada Allah, ya Allah, saya tak terima. Bapak mak saya enak-enakan di surga, sedangkan saya masuk neraka. Ketika di dunia Allah, dia berdua enak-enakan ke masjid, saya dibiarkan ke diskotik. Dia berdua enak-enakan sholat, saya dibiarkan tidak sholat. Dibiarkan berpacaran, dibiarkan pakai baju ketat, dibiarkan buka aurat. Keluarkan bapak mak saya dari surga, kumpulkan bersama saya di neraka. Akhirnya satu keluarga masuk neraka. Ingat bapak ibu, ingat. Jangan cuma kita selamatkan diri kita ya. Kita punya anak, punya istri, punya keluarga. Selamatkan mereka dari semua dari api neraka. Yang terlanjur punya anak ada payah dah.
Pakai adon besar, kadang-kadang lawan orang tua solat tak nak solat. Di tempat ini mustajab dikabul doa. Nanti di masjid depan makam Nabi. Besok nanti kita di Ka'bah doakan anak kita. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah kepada anak kita. Terutama yang nak wakal Al-Quran, niatkan untuk anak kita. InsyaAllah dengan kita wakal Al-Quran atau doa langsung depan Ka'bah, InsyaAllah oleh Allah anak kita, mudah-mudahan anak kita semua oleh Allah diberi hidayah. Itu kewajiban. Juga bapak mohon maaf, wajib nyuruh istri bapak nutup aurat pak. Ibu, kadang-kadang kalau di Mekah, Masya Allah, cantik pakai kerudung tuh. Rapi semua, rambut sebutik tak dapat. Mulai nanti balik Pontianak mulai dah. Pagi dah masuk salon, rambut warna merah begini, pakai kerudung. Cuma begini, hati-hati bu ya, sebutik rambut tuh aurat. Bu, ibu pengen tahu dah bu. Di neraka tuh ada siksaan paling ringan. Bagi orang yang nampak rambut sebutik, ringan siksaannya. Mau gak? Cuma disuruh pakai sendal ya. Siksaan neraka paling ringan yang nampak rambut sebutik, disuruh pakai sendal di neraka. Tak ada siksaan lain, tak ada. Pakai sendal ya. Tapi ingat, sendalnya bukan sembarang sendal ya. Sendalnya bukan sendal swallow, pakai sendal pakalolo. Sendalnya bukan sendal jepit, pakai sendal homipet. Bukan. Sendal tersebut terbuat dari api. Barang siapa memakai sendal tersebut, saking panasnya otaknya akan mendidih. Itu siksa neraka yang paling ringan, yang nampak rambut sebutik. Gimana yang tak pakai kerudung sama sekali? Kadang-kadang anak kita tuh kalau diberitahu, Dek, ngapa tak pakai kerudung? Rambut siapa? Kalau ditanya, ya, muka tak perlu pakai jilbab, yang penting hati pakai jilbab. Ada tuh? Ada kan? Enggak apa-apa muka tak pakai jilbab, yang penting hati pakai jilbab. Iya. Nanti kalau pakai motor tak usah pakai helm ya. Ngapa tak pakai helm? Yang penting hati pakai helm. Cantik kau. Kena tabrak kontainer pecah dua kepala kau. Ada beritahu, ngapa tak pakai kerudung? Rambut siapa? Ngapa pakai rok pendek? Paha siapa? Ngapa pakai baju ketat? Body siapa? Apa kataku? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Akhirnya perempuan ini oleh Allah dilemparkan ke dalam neraka. Lalu seburuan bilang, ya Allah, ngapa saya masuk neraka? Kata Allah, neraka siapa? Apa kataku? Dibalas oleh Allah. Itu kewajiban bapak. Ibu juga punya kewajiban bu. Ibu punya kewajiban, diantaranya kewajiban istri bu. Istri dilarang melawan suami. Ibu sering dengar bukan? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sering dengar kan? Betul. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu kalau ibu belum kawin. Kayak ini kecil belum kawin nih. Itu surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau perempuan dah kawin, kata Nabi Muhammad apa? Surga berada di bawah telapak kaki suami. Artinya seorang istri lebih wajib taat kepada suami daripada orang tuanya sendiri. Mohon maaf, contoh. Suami ibu manggil, sayang. Gitu pak ya. Nabi Muhammad kalau manggil istrinya, ya Humaira, sayang. Jangan pula manggil nama, Wati, Tuti. Jangan, nanti ubah pak. Bapak ibu masih manggil nama tu. Bang ubah, nanti bapak balik, sayang, buatkan kopi. Allah kembang kuping dia. Apa kata istri bapak? Bang, masuk jin apa kau bang, kata dia. Dikira masuk jin. Contohnya suami ibu manggil, sayang, buatkan abang kopi. Berbarengan, bapak ibu manggil, nak, masakan bapak Indomie. Lalu ibu mendahulukan masak Indomie milik orang tua ibu tanpa ridho, tanpa izin dari suami. Si istri berdosa. Tapi bapak pun tak usah agak keras kepala, pak, sebagai suami. Dengar dah kau, dengar dah kata Pak Ustaz tadi. Aku ni lebih mulia dari bapak kau. Tak boleh gitu pak. Ingat pak, bapak tak mungkin dapat istri bapak tanpa ridho dari orang tua istri, betul tak? Jadi kalau istri yang suami yang bagus, udahlah sayang, buatkan lo Indomie bapak kau. Bapak kau kan bapak aku. Aku tak mungkin dapat kau kalau tak dapat izin dari bapak kau. Itu suami yang bagus. Ya, itu kewajiban pertama, dilarang melawan suami. Sampai-sampai Nabi Muhammad, ya kita sedang bertangga dengan beliau, Nabi Muhammad bilang begini, puluhan tahun, Nabi bilang ya, puluhan tahun aku menikah dengan istriku Khadijah. Makam Siti Khadijah ada di Mekah. Yang dekat makam Nabi, ada yang ada pagar, itu namanya makam Baqi. Di situ ada makam Siti Fatimah, Siti Aisyah, ada putra Nabi, sahabat Nabi. Kalau Siti Khadijah makamnya ada di Mekah. Jadi Nabi bilang begini, puluhan tahun aku menikah dengan istriku Khadijah, sekalipun dia tidak pernah berwajah masam kepadaku, sekalipun tak pernah, merengut tak pernah, puluhan tahun. Kalau istri bapak gimana pak? Alhamdulillah pak ya, merengut tak pernah. Kalau ngomel tiap pagi, jadi tak perlu miara burung beo. Cukup itu cicak rowo.
Tapi saya heran saya ini. Ngapa pula banyak suami takut bini ya? Padahal kalau betul-betul bertombok betul nih, menang Pak. Kita nih menang, betul lah Pak? Kalau asli bertombok di ring tinju, kalah dia. Jangankan ditombok, ditiup jatuh. Tapi saya heran, ngapa banyak suami takut bini? Memang tak ada kiamat ya. Itu singkatannya DKI. Di bawah ketiak istri. Badan jak besar, ikut fitness besar. Kalau sama-sama laki-laki, boy, tombok tiga ya. Balik ke rumah takut ke bini ya. Baru keluar rumah semenit bini nelpon, bang, kemana kau? Ke depan, balik. Hebat ibu ya, ibu walaupun ada kecil, hebat takut tu. Makanya, menurut penelitian, lebih banyak suami mati dulu daripada istri. Betul nih. Walaupun suami lebih muda, istri lebih tua, banyak suami mati dulu. Ngapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami kena penyakit terkejut. Makanya bu, kalau suami ibu ingin tambah sayang bu ya. Dulu kemarin virus corona ada yang kena tak? Yang hilang-hilang bau-bau itu ada tak? Ada kan? Pada waktu itu saya berangkat ceramah, kena istri saya Syahrini nih bu. Dimasakan Indomie pakai telur, bah makan lo bah. Akhirnya saya makan. Ngapa tak ada rasa? Tak ada bau. Udah mah, aku kena corona mah. Rupanya bumbunya lupa dipasang. Selamat aku. Bu. Ya. Virus corona tidak terlalu bahaya. Ada satu virus yang lebih berbahaya dari virus corona bu, yang bisa merebut suami ibu. Namanya virus Marcona dan Marlina. Makanya kalau ibu pingin suami ibu tak direbut oleh virus ini, ibu perlu bercantik-cantik. Tapi ingat, bercantik-cantik di dalam rumah, bukan di luar rumah. Istri kita terbalik. Bu, mumpung kita berada di kota Madinah, ikut istri Nabi bu. Istri Nabi kalau keluar rumah bu, pakai daster biasa, daster jelek. Tak begincu, tak bedak, tak berwangi. Tapi kalau dalam rumah, pakai di dalam kamar dengan Nabi Muhammad, istri Nabi Muhammad cantik, wangi. Beda dengan istri kita pak. Ya Allah, ternyata muka tak mengkilat muka tu. Pakai apa tu bu? Jangan-jangan pakai tepung kanji yang punya makan gitu. Apa kata orang sekarang kalau mengkilat apa? Glowing. Ada pantun. Nasi kuning dalam kelambu, muka glowing, kaki berdebu. Ingat bu ya, bercantik-cantik di dalam rumah, bukan di luar rumah. Banyak sih kita balik kalau luar rumah cantik, tapi kalau dalam rumah, bapak balik kerja ya Allah, kadang-kadang tak pakai baju, coba bergemban ya. Kadang-kadang udah bergemban pakai kotak, udah tali kotak lepas putih, celana dalam bolong 3 putih, celana dalam bolong 3 masih dipakai. Apa kata suami? Udahlah sayang beli baru, enak bang sejuk kata dia. Apa nak sejuk bolong 3? Ngapa mau saya tahu? Pengalaman. Maka mau ya bercantik-cantik di dalam rumah. Juga jadilah istri yang pemalu. Istri yang pemalu di depan suami. Iya kalau masih pengantin baru. Kalau masih pengantin baru tak berani kentut depan suami. Betul tak bu? Kentut dalam WC. Kentut dalam WC main air gitu. Tut kata dia. Biar agak samar. Cobalah ada kawin lama kayak sekarang nih. Suami kentut sekali 10 kali. Duar kata dia. Jadi ada cerita. Lanjut ke? Sikit lagi lah ya. Ada cerita nih. Ada pengantin baru pak. Akhirnya suaminya nih nak beri hadiah ke istrinya nih. Ditutup mata bini. Beri hadiah rumah baru. Sayang, ikut abang ya ada hadiah. Kejutan. Iyalah bang, kayak mobil ini. Nyampe di dalam rumah. Bang, udah sampai ke bang? Udah. Boleh buka ke? Tak boleh buka. Tunggu lo. Kejutan, kebetulan si istri sakit perut, tak terkentut. Akhirnya dia cari akal si istri. Bang, aus buatkan TS lah kata dia. Kau orang kaya pak, rumah besar kan, jauh dapur tuh. Suami itu jauh, perasaan udah tak dengar suara kaki, tuar, kentut dia. Udah kentut suami datang, minum TS, nak terkentut lagi. Cari akal lagi, kurang manis bang, tambah gula, badan dah manis. Pergi lagi dapur, kentut kata dia. Dah. Udah selesai balik lagi suami. Alhamdulillah lega, minum. Alhamdulillah. Dah boleh buka bang? Boleh, jangan terkejut ya kata suami. Ketika dibuka, Masya Allah rumah baru. Ketika noleh ke belakang, banyak Pak Ustaz dah. Kalau acara rumah baru, selamatan rumah. Itu ada saya, ada Ustaz Lili. Nanya kau Pak Ustaz, udah datang dari tadi? Saya jawab,
Iya, dari kentutan pertama. Tapi Masya Allah Bu ya, kalau pengantin baru tuh, ya Allah, saking sayangnya pada suami. Cobalah malam pertama ibu kentut. Saking suami sayang pada istri, ibu kentut malam pertama tak sengaja, tak sengaja. Ibu pucat, ibu bilang suami, maaf bang tak sengaja. Apa kata suami? Tak apa-apa sayang, kentut kau bau durian kata dia. Malam pertama bau durian. Coba punya anak 5. Jangankan kentut pakai nyawa gitu, nak buta nyawa kau. Juga terakhir sedikit lagi Bapak Ibu ya kita ambil. Sekarang kita ini kan ada di sini. Kata Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Enggak boleh ngomong carut, ya, ngomong jorok. Wala fusuqa, tak boleh buat dosa, jaga pandangan, jaga mulut, jangan ngomongkan orang. Wala jidala bil hajj, jangan nak berdebat, nak berkelahi, nak bertombok, ya. Ada orang bikin kita manas, sabar, astagfirullah, astagfirullah. Bukan kita nak bisa dombok bisa kita. Cuma kita istighfar, astagfirullah. Ya. Contoh Nabi Muhammad, Pak, ini terakhir. Jadi Nabi Muhammad tiap hari itu pergi Ka'bah. Nanti kita akan pergi, nanti saya tunjuk nanti insyaallah. Kalau jadi nanti saya tunjuk di mana rumah Nabi. Bekas tidak bekas ya. Jadi tiap hari Nabi pergi Ka'bah. Jarak rumah Nabi dengan Ka'bah kurang lebih 400 meter. Setiap Nabi pergi Ka'bah, belum nyampe Ka'bah, dicegat kena ada orang Yahudi. Wajah Nabi diludah, cuy kata dia. Kena muka Nabi. Nabi tak marah, dilap sambil senyum. Besok Nabi lewat lagi, ludah lagi, cuy, lap. Sampai berapa kali? Kalau Bapak Ibu kira-kira gimana? Saya siram dengan teh panas sih, senyum enggak? Tombok Pak Ustaz lah kata dia kan. Itu Nabi Muhammad berapa kali diludah. Hingga suatu hari orang yang biasa meludah muka Nabi tak ada nampak batang hidungnya. Nabi bertanya pada sahabat, mana orang Yahudi yang bisa meludah mukaku tuh? Sakit wahai. Hah? Sakit ya Allah, kasihan. Nabi bilang, kasihan. Kalau kita gimana Bu? Ada tangga suka fitnah, suka ngomongkan orang, suka jelek-jelekan kita. Tiba-tiba kita dengar berita dia masuk rumah sakit. Langsung angkat tangan. Ya Allah, mudah-mudahan dia mampus ya Allah. Ha. Nabi Muhammad tak ada Pak. Kata Nabi Muhammad kasihan. Nabi Muhammad balik panggil putunya, Fatimah, iya Abah, tolong buatkan makanan yang enak. Untuk apa Abah? Untuk menjenguk orang Yahudi yang biasa meludah wajah Abah. Kasihan Fatimah, dia sakit. Udah datang jadi makanan, Nabi pergi ke rumah. Nabi datang, tok Nabi ketuk pintu. Siapa di luar? Tanya. Saya Muhammad, kata Nabi. Ketika dibuka pintunya, melihat Nabi datang bergegar badannya. Wahai Nabi, jangan balas saya jerak Nabi. Saya tidak akan mencaci maki Nabi lagi. Saya tidak akan meludahi wajah Nabi. Jangan balas saya, jangan bunuh saya wahai Nabi. Apa kata Nabi? Loh, yang datang ke sini nak balas kau siapa? Pakai nak bunuh kau tak ada. Aku datang ke sini, aku dengar berita, katanya kau sakit. Ini aku bawakan makan enak, mudah-mudahan kau cepat sembuh. Apa kata si Yahudi tadi? Wahai Nabi, betapa mulianya kau. Setiap hari ku caci maki, setiap hari ku ludahi wajahmu. Bukan kau balas dengan kejelekan, tapi kau balas dengan kebaikan. Belum ada keluargaku yang menjengukku. Engkau pertama kali yang menjenguk kau wahai Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya orang Yahudi tersebut masuk Islam berkat kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ada cerita terakhir ketika saya balik ceramah. Baik, saya ceritakan ini nih. Ini saya diundang ibu-ibu. Ibu-ibu sepontianak Timur. Mungkin ada sekitar 1000. Saya ceramah tadi kayak tadi nih, suruh sabar nih, Nabi Muhammad yang diludah muka. Pada waktu itu saya udah ditelepon ke Pak Dida di Kota Baru Ujung Purnama. Pak Ustaz cepatlah Pak Ustaz. Ya. Saya ada 2 undangan, ngebut saya pakai motor. Ngebut, nyampe jembatan tol tuh. Saya ada ibu-ibu gonceng 2. Saya tak tahu ibu-ibu mana nih. Saya nyalep dari kiri. Nyalep, hei kata dia. Sampai turun tol, simpang 4 lampu merah, saya ngerem. Ibu ini ngerem, saya pakai helm nih. Wah, habis saya dimaki. Oh. Allah, keluar nama kucing, nama hewan semua. Ini bapak mang bodoh bala, terkejut saya. Kalau nak nyalip tu dari kanan, ini tol tak boleh. Memang bodoh bala. Saya buka helm. Maaf Bu, ya Allah Pak Ustaz kata dia. Rupanya jamaah tadi yang baru saya ceritakan. Bu, Nabi Muhammad diludah muka. Maaf Pak Ustaz kata dia. Baiklah, mudah-mudahan oleh Allah kita dimulai di keluarga kita jadikan keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, sedang di dunia bahagia di akhirat. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak soleh solihah. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki yang banyak, melimpah barokah hingga kita bisa berkali-kali dengan keluarga kita bisa sampai ke Madinah, ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.